Samyang Adibdaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Noning. Saya dari SDAP Jinara Kita Lampung. Saya berada di semester 2. Oke, di sini saya akan menjabarkan materi tentang sarana puja. Oke, terlebih dahulu saya akan menjabarkan tentang pengertian dari puja. Oke, puja adalah upacara pemujaan atau penghormatan kepada sesuatu atau benda yang dianggap suci maupun keramat. Dalam agama Buddha, kata puja berbeda arti, makna, cakupan, serta penulisannya. Dalam agama Buddha ditulis puja yang artinya menghormat. Kata puja dapat ditemukan dalam Manggala Sutta, yaitu puja ca puja niyama eta manggalamutama, yang artinya menghormat kepada yang layak dihormati, merupakan berkah utama. Yang patut dihormati adalah Buddha, orang tua, guru, orang suci, dan orang memiliki moral baik. Puja sebagai penghormatan memungkinkan untuk dilakukan dengan berbagai cara. Dapat berupa persembahan dengan materi seperti dengan persembahan makanan, buah, dupa, bunga, dan lain-lain, maupun perilaku seperti sopan santun, ramah tamah, rendah hati. Terus puja secara fisik itu seperti anjali, namaskaragata, maupun terus puja secara mental itu seperti praktik cinta kasih sayang, serta memiliki pandangan benar. Penghormatan yang diperkenankan oleh Buddha adalah penghormatan yang wajar serta didasari oleh pengertian yang benar dan ditunjukkan kepada sesuatu yang memang layak untuk dihormati. Terus selanjutnya itu jenis puja. Di sini ada dua macam jenis puja atau penghormatan dalam agama Buddha. Yang pertama yaitu amisa puja. Amisa puja di sini artinya menghormati dengan materi atau benda. Misalnya memuja dengan persembahkan bunga, lilin, cendana atau dupa, dan lain-lain. Amisa puja dilaksanakan bermula dari kebiasaan Biku Ananda yang setiap hari mengatur tempat tidur, membersihkan tempat tinggal, membakar dupa, menata bunga, dan lain-lain. Mengatur penggiliran umat untuk menemui atau menyampaikan dana makanan kepada Buddha. Terus yang kedua itu pati-pati puja, yang artinya menghormati dengan melaksanakan ajaran atau dharma. Praktekkan sila, samadhi, dan panya. Kebaktian merupakan salah satu praktik pati-pati puja. Pati-pati puja merupakan cara menghormati yang paling tinggi kepada Buddha dengan melaksanakan ajaran Buddha seperti telah menghormati Buddha. Seperti kisah Biku Atadatta yang berusaha keras mencapai arahat sebelum Buddha parinibbana. Terus yang selanjutnya sarana dan prasarana puja. Yang pertama itu sikap batin dalam melaksanakan puja. Puja dapat dilaksanakan secara perorangan atau kelompok, maka yang melaksanakan puja perlu mempersiapkan batinnya untuk dipusatkan kepada objek tertinggi, yaitu Triratna, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Buddha dihormati sebagai objek tertinggi karena kata Buddha yang dimaksud adalah mencakup pengertian pencapaian penapan sempurna. Buddha adalah penemu jalan kesucian, guru, dan penunjuk jalan kesucian. Terus yang kedua itu Dharma. Dharma dihormati sebagai objek tertinggi sebagai kebenaran mutlak yang telah ditemukan oleh Buddha. Dhamma adalah jalan kesucian itu sendiri. Yang ketiga Sangha. Sangha dihormati sebagai objek tertinggi karena Sangha merupakan pasamuan para makhluk suci atau Arya Punggala. Mereka telah mencapai tujuan atau telah memasuki jalan untuk mencapai tujuan. Arya Sangha adalah pengikut sejati dari ajaran itu. Terus sikap fisik dalam melaksanakan puja. Yang pertama itu anjali, yaitu merangkapkan kedua tangan, belah tangan di depan dada seperti ini. Membentuk kucup bunga teratai, baik dalam posisi berdiri, berjalan, maupun duduk bersimpuh atau bersila. Yang kedua itu namaskara, yaitu bersujud 3 kali dengan 5 siku telapak tangan, 3 kali dengan 5 titik lutut,
ujung jari-jari kaki, dahi, sikut, lapak tangan, menyentuh lantai dengan diserai sikap anjali dan membaca parita namaskaragata. Yang ketiga itu padikina atau pradaksina, dengan tangan beranjali melilingi objek pemujaan dengan searah jarum jam dari kiri ke kanan sebanyak 3 kali dan pikiran terpusat pada Triratana, tempat melaksanakan puja. Terus yang selanjutnya itu sarana puja seperti pertama itu wihara. Wihara adalah tempat pelaksanaan puja yang merupakan kompleks bangunan yang mempunyai sana lengkap yang meliputi Uposatagara atau gedung Uposata. Uposatagara memiliki kegunaan sebagai tempat untuk melaksanakan upacara pentasbisan biku atau bikuni, samanera, samaneri, tempat mempersembahkan jubah. Terus Katina, tempat membacakan patimoka, tempat membebaskan pelanggaran yang dilakukan biku atau bikuni. Dhammasala adalah tempat untuk mendengarkan dhamma dan juga tempat untuk melaksanakan puja bakti. Kuti adalah tempat untuk biku atau bikuni berdiam atau tinggal. Perpustakaan adalah tempat untuk menyimpan satu set Tripitaka. Yang kedua itu Cetya. Cetya adalah bangunan yang lebih kecil daripada wihara yang biasanya hanya terdapat bakti sala untuk melaksanakan kebaktian. Ada beberapa macam cetya. Yang pertama itu Dhamma Cetya, adalah cetya yang memiliki satu set Tripitaka lengkap. Yang kedua Datu Cetya, adalah cetya yang memiliki relik Buddha. Ketiga Pariboga Cetya, adalah cetya yang memiliki barang-barang peninggalan Buddha. Udesika Cetya adalah cetya yang hanya memiliki gambar Buddha ataupun rupang Buddha. Terus selanjutnya altar. Altar merupakan tempat meletakkan simbol-simbol atau lambang-lambang kesucian agama Buddha seperti patung Buddha, melambangkan penghormatan kepada Sang Buddha. Lilin melambangkan penerangan Dhamma Sang Buddha. Dupa atau hio yang melambangkan keharuman Dhamma Sang Buddha. Bunga melambangkan anicca atau ketidakkekalan. Air yang dianggap memiliki sifat seperti dapat membersihkan noda-noda, dapat memberikan tenaga kepada makhluk-makhluk, dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan, selalu mencari tempat yang rendah atau tidak sombong. Buah melambangkan buah dari kama-kama kita. Selain itu sebagai lambang dari rasa terima kasih. Terus yang keempat itu stupa. Bentuk stupa melambangkan pemikiran terpusat, merupakan tempat untuk menyimpan relik Buddha atau para arahat. Terus yang selanjutnya adalah pagoda. Pagoda memiliki fungsi yang sama dengan stupa, yaitu untuk menyimpan relik orang suci dan merupakan budaya dari Cina. Bangunnya selalu ganjil dan ujungnya runcing. Oke, itu sekian materi dari saya. Terima kasih. Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.